Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi trapesium usia, yaitu mulai dari diri modul 1.2. Perkenalkan, saya Dian Yulia Krisdiantari, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Panguan, Kabupaten Sleman. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah trapesium usia yang sudah saya buat. Anak panah miring ke atas merupakan usia masa sekolah, yang mana waktu itu pada tahun 1993 saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu usia saya 7 tahun dan saya lulus sarjana di tahun 2010 dengan usia saya waktu itu adalah 24 tahun. Pada masa sekolah ini ada dua peristiwa yang sangat berkesan bagi saya dan sulit dilupakan, walaupun peristiwa tersebut sudah terjadi 24-27 tahun yang lalu. Yang pertama adalah peristiwa yang bersifat positif dan ada pula peristiwa yang bersifat negatif. Bapak Ibu guru hebat, garis panah mendatar itu adalah usia kerja dan tepatnya pada tahun ini, tahun 2024, usia saya 38 tahun. Dan anak panah menurun, garis miring menurun merupakan usia pensiun. Bapak Ibu guru hebat, saatnya berefleksi. Refleksi pada kali ini akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan dalam trapesium usia? Yang pertama yaitu peristiwa negatif. Saya mengalami peristiwa negatif ini saat usia saya 11 tahun, tepatnya saya duduk di bangku kelas 5 SD. Saya mendapatkan bullying dari teman-teman saya karena badan saya yang gemuk dan kaki saya yang besar. Akhirnya teman-teman mengejek saya dengan memanggil saya dengan sebutan Dian si gajah bengkak. Terkadang saya juga dipanggil kaki gebuk maling, yang artinya memiliki kaki yang besar. Saat itu saya merasa malu. Kepercayaan diri saya semakin hari semakin terkikis. Saya tidak bersemangat berangkat ke sekolah. Namun ibu saya menguatkan saya dengan nasihat-nasihatnya, yang mana salah satunya ibu saya menyampaikan pentingnya rasa syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dari nasihat itu kepercayaan diri saya kembali perlahan kembali dan meningkat. Dan akhirnya saya rasakan sampai sekarang, saya harus bersyukur dan percaya diri atas apa yang ada pada diri saya. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, peristiwa positif yang saya alami adalah saat itu usia saya 14 tahun, saya duduk di bangku kelas 8 SMP. Waktu itu saya mendapat kesempatan menjadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua PMR, ketua basket dalam waktu yang bersamaan. Dalam struktur ketua di sekolah saya waktu itu, hampir semua tertulis nama saya, Dian Yulia Krisdiantari. Selain itu, saya juga berhasil menjadi wakil dari kabupaten mengikuti Jambore Nasional, dan dalam kegiatan Jambore Nasional itu saya juga menjadi pimpinan regu. Saya mendapat kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan saya. Saya mendapatkan ruang yang cukup luas untuk mengenal diri saya dan mendapat kesempatan untuk menggerakkan teman-teman saya waktu itu. Menjawab pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang pertama, pada peristiwa yang bersifat negatif, yang mana saya mendapatkan bullying dari teman-teman waktu SD, orang yang berperan adalah teman dan orang tua saya, karena orang tua saya selalu di samping saya untuk menguatkan saya. Kemudian pada peristiwa yang bersifat positif, yang mana saya mendapatkan ruang dan kesempatan yang cukup luas untuk belajar kepemimpinan, yaitu yang pertama guru saya, atas kepercayaan yang diberikan saya, tentunya orang tua yang selalu mendukung saya, dan teman-teman yang
mendukung saya waktu itu juga. Bapak Ibu guru hebat, tentunya peristiwa positif dan negatif yang saya alami di masa sekolah membawa dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang. Apa saja dampak emosi tersebut? Yang pertama, pada peristiwa positif tadi, ketika saya mendapat kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin, saya merasa senang. Kemudian muncul rasa optimisme dalam benak saya dan dalam diri saya hingga sekarang bahwa saya bisa. Kemudian pada peristiwa negatif yang saya alami, tentunya dampak emosi yang saya lakukan, saya merasa sedih. Dan akhirnya dampak yang saya rasakan sekarang adalah saya ikut merasakan sedih ketika melihat orang-orang, murid-murid di sekeliling saya mendapat bullying. Dan saya yang pernah merasakan itu, saya merasa berkewajiban untuk mendampingi dan menguatkan mereka seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya pada waktu saya masih kecil. Pertanyaan keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen menyenangkan dan menyedihkan adalah momen yang paling membekas. Momen masa sekolah adalah momen dalam pembentukan karakter, momen di mana seorang anak menemukan jati dirinya, bagaimana dia harus belajar mengambil sikap dengan peristiwa yang dialami. Momen masa sekolah menjadi pengalaman berharga. Momen menyenangkan mengajari kita untuk selalu bersyukur dan menuntun kita agar lebih berdampak. Sedangkan momen yang menyedihkan mengajarkan kita untuk kembali bangkit dan meraih kepercayaan diri dan kesuksesan. Bapak Ibu guru hebat, kemudian pertanyaan kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Dari kegiatan ini, saya memperoleh pelajaran yang sangat berharga bahwa setiap orang memiliki masa kelam dan juga masa terangnya. Saya menyadari peserta didik juga demikian. Sebagai seorang pendidik, kita harus lebih empati terhadap peserta didik karena dengan kata lain, seorang pendidik harus bisa memahami perasaan dan kebutuhan peserta didik sesuai tahap perkembangannya, sehingga kita dapat menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sehingga mereka akan tumbuh secara optimal. Bapak Ibu guru hebat, dan pertanyaan terakhir adalah nilai-nilai apa yang saya yakini setelah saya berefleksi, yaitu yang pertama, sebagai guru, saya akan menuntun murid dalam belajar menemukan makna kehidupan dan perannya sebagai individu dan masyarakat. Yang kedua, seorang murid tidaklah membutuhkan guru yang sempurna. Murid membutuhkan guru yang bahagia, guru yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar yang bermakna. Bapak Ibu guru hebat, masuk dalam tugas kedua. Kita akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama adalah nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah yang pertama, kepemimpinan, empati, percaya diri, kolaborasi, inovasi, dan bekerja keras. Dengan nilai-nilai ini sangat membantu saya dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya. Menjawab pertanyaan kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, untuk menggerakkan murid saya, tentunya saya akan menciptakan ruang-ruang dialog agar saya dapat mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, sebagai guru, saya akan terus memberikan semangat dan inspirasi agar muncul kesadaran diri mereka. Kemudian, peran yang saya mainkan dalam menggerakkan rekan sejawat adalah senantiasa berkolaborasi, saling berbagi praktik baik demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah peran saya
yang saya mainkan dalam menggerakkan komunitas sekolah, tentunya saya akan terus berupaya mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengembangan komunitas di sekolah. Selain itu, selalu berbagi ilmu dan inspirasi yang diperoleh di komunitas sekolah. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.